di sana nggak apa-apa. Nah, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Alhamdulillah, malam ini kita mujahadahan di sini di Magelang setelah kemarin kita mujahadahan di Demak dan juga di Jakarta dan juga di Bandung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya bahwa ada suatu koneksi antara ulil amri atau syekh atau guru atau wali yang diberikan otoritas oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada suatu koneksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam ayat tersebut Allah mengatakan mayuti Rasul fakat atau Allah. Siapapun yang mematuhi Kanjeng Nabi maka semua kepatuhan itu akan disampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tidak akan bisa mematuhi Kanjeng Nabi kecuali kita mematuhi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa koneksi tersebut, apa hubungan tersebut? Dan Allah mengatakan pada kalimat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ada suatu koneksi keimanan antara kita dengan Allah kecuali melalui iman kita pada pembimbing atau syekh kita. Lalu wali tersebut akan mengirimkan secara ruhaniyah cahaya kepatuhan kita itu kepada Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai bahwa oh ini betul kepatuhan, oh ini imitasi, oh ini pura-pura patuh, oh ini tidak patuh, oh ini ngajak debat, oh ini ngajak bertengkar, oh ini ngajak musuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat jika ada suatu ketaatan atau kepatuhan itu kok ikhlas tulus, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya dengan nur dengan cahaya. Cahaya itulah yang disebut dengan iman atau keyakinan atau sesuatu yang membuat hubungan hati seorang hamba itu kepada Allah itu lebih kuat lagi. Tentu hubungan itu tidak langsung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun tentu keyakinan itu adalah kita akan ingat pada syekh kita, pembimbing kita, lalu ingitan kita akan kepada Kanjeng Nabi, lalu baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Insyaallah kita akan bicarakan ayat tersebut pada waktu yang lebih dalam lagi. Sebagaimana contoh ini tadi seperti yang kalian lihat di kamera tadi ketika saya duduk di sini, lalu sound system itu dia mengarah tidak selaras dengan arah mic saya. Maka hubungan koneksi mic ini dengan frekuensi resonansi sinyal kepada sound system itu tidak berjalan dengan baik. Namun ketika dia selaras dengan saya dengan mic ini, maka suara ini menjadi jelas begitu. Artinya apa? Jika kita ini memiliki frekuensi atau resonansi yang baik kepada guru kita, maka hal itu akan menjadi baik pada Kanjeng Nabi dan kepada Allah. Maka dari situlah maka seseorang itu mungkin akan diberikan izin untuk bicara, untuk menjadi speaker. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, kalau kita tanya ke ustaz-ustaz atau ke ulama-ulama atau kiai-kiai, biasanya disebut itu adalah ayat mutasyabihat, ayat yang disembunyikan. Namun jika kita bertanya pada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala apa itu Alif Lam Mim, maka mereka diberikan oleh Gusti Allah samudra dari setiap hurufnya. Misalnya satu samudra itu dibuka, alif itu Allah, lam itu lisanul, itu adalah tajalli kepada Jibril alaihissalam, lalu mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Muhammad ini menjadi speaker, menjadi pengeras suara. Jadi apa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Makanya alif itu dia hurufnya itu berdiri vertikal. Lalu lam itu dia dari vertikal menuju horizontal, dari atas menuju ke bawah, lalu dia lurus. Lalu mim itu dia
membentuk suatu gerakan lalu dia talinya ke bawah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak setiap ciptaan itu mampu menangkap sinyal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala butuh penghubung antara dirinya dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Walaupun sebetulnya Rasulullah pun bisa berhubungan dengan puncak Allah sendiri tanpa malaikat Jibril. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita semua tentang adab. Makanya Al-Quran itu Allah tidak memberikan langsung ke kanjeng Nabi, tapi kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT memberikan Al-Quran itu bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian di masa itu. Bukan Allah mengirimkan Al-Quran 30 juz langsung turun ke bumi di hadapan kanjeng Nabi, lalu kanjeng Nabi apalkan, lalu dipelajari, bukan. Namun sesuai dengan kejadian, lalu Allah kirimkan malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah bisa saja langsung ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa ada suatu busur perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karena kanjeng Nabi beliau itu selaras dengan kehendak ilahiyah, maka kanjeng Nabi diberikan wewenang izin untuk berbicara, makanya menjadi rasul atau penyampai risalah. Begitu. Makanya minnya ekornya ke bawah. Ke bawah itu maksudnya itu dari langit difrekuensikan resonansinya itu, sinyalnya itu ke bawah seperti suatu cahaya antena sehingga kita ini bisa gondel tali tersebut. Makanya dalam ayat lain bisa Allah mengatakan wa'tasmu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Allah tidak mengatakan berpegang teguhlah pada Allah, tidak, karena tidak mungkin setiap orang itu bisa berpegang teguh pada Gusti Allah, ketemu aja tidak gitu. Makanya Gusti Allah mengatakan tali agama Allah, tali antara kanjeng Nabi dan Gusti Allah malaikat Jibril alaihissalam, ini namanya ada. Tali antara kita dengan Allah adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada kalau ada orang mengatakan bahwa aku belajar sama Jibril atau aku temannya Jibril, aku sebelum dengan Jibril, itu salah kaprah. Begitu. Adanya adalah kita belajar pada orang yang belajar pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah adab. Seperti halnya malam ini. Tadi ketika muka daripada speaker tersebut diarahkan ke saya, maka muka itu bertemu dengan muka ini sehingga seperti berhadapan-hadapan, seperti berdebat. Makanya ketika saya coba di sini Bismillah, di situ tidak begitu bisa menangkap dengan jelas. Begitu. Namun ketika mukanya itu dikedepankan selaras dengan mic ini, barulah dia bisa menerima sinyal atau suara atau apa yang ditangkap oleh mic ini dengan jelas dan dia sampaikan melalui pengeras suara tersebut. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi tidak setiap orang itu diizinkan untuk berbicara, apalagi berbicara tentang agama, karena itu tidak ada izin. Yang benar adalah setiap orang diizinkan untuk berbicara dengan dirinya sendiri, untuk mendakwahi dirinya sendiri, sehingga perilakunya menjadi baik, adabnya menjadi baik, begitu. Jadi tidak kita baru belajar ilmu agama 1-2 huruf, lalu kita berlagak menjadi ustadz atau guru atau pengajar atau memberikan amal-amal ke orang, tidak. Jika tidak ada izin, maka itu akan membahayakan diri orang tersebut dan membahayakan orang-orang yang memberikan amalan. Karena sesuatu yang keluar dari mulutnya bisa saja itu egonya yang keluar, bisa saja itu setan yang keluar, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan juga alim, tapi setan nggak punya adab, makanya setan tidak bisa kembali ke hadirat Gusti Allah. Jangan kembali ke hadirat Gusti Allah, ke surga saja tidak pernah bisa. Begitu. Nah, bagaimana dengan orang di dunia ini, mau sealim apapun tetap bisa lebih alim daripada setan, karena setan guru-guru para malaikat, sedangkan orang-orang itu tidak pernah jadi guru para malaikat. Begitu. Nah, kalau setan saja itu sealim itu, seibadah itu sebanyaknya, bahkan belum menjadi penduduk surga, itu pun ketika satu kali tidak memiliki adab kepada Allah, tidak memiliki adab kepada nur daripada kanjeng Nabi saja, mereka terbuang ke hadirat ilahi sampai sekarang. Bagaimana dengan kita, manusia-manusia yang awam, yang dolim, begitu. Makanya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalian akan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memiliki adab yang baik kepada Allah, yaitu taat pada Allah, tidak ragu sama Gusti Allah, tidak mendebat Gusti Allah, tidak bertengkar sama Gusti Allah, tidak menggurui Gusti Allah. Nah, supaya bisa begitu bagaimana? Lalu Allah memberikan para nabi dan rasul. Dan alhamdulillah kita ini menjadi umatnya Kanjeng Nabi, umat dan marhumah, yaitu umat yang terbaik yang Allah ciptakan, yang Allah belum pernah ciptakan sebelum maupun sesudah kita nantinya. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa selaras dengan Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi mengirimkan ulama-ulamanya. Kanjeng Nabi mengatakan, al-ulama'ul warasatul anbiya. Aku itu meninggalkan ulama-ulamaku, wali-waliku, kekasih-kekasihku. Mereka pewarisku. Mereka adalah orang-orang mewarisi para nabi. Mereka orang yang berada di bawah kaki para nabi. Yaitu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini ulama-ulama tersebut itu jumlahnya tidak ada 1,4 miliar penduduk bumi ini yang hidup. Jadi kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah malam ini kita majelisan di sini di Magelang, dan saya akan membawakan subah atau ceramah daripada Maulana Syekh Muhammad Hisham tentang sejarah daripada zikir khatamul khawajakan itu diturunkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian semua nyimak di rumah kalian masing-masing, kalian bisa menyimak apa yang akan saya bacakan, dan kalian bisa mengikuti zikir di rumah kalian masing-masing. Insya Allah, walaupun kalian berada dimanapun kalian berada, kalau kalian ikut menyimak zikir bareng di rumah kalian masing-masing, insya Allah akan digolongkan bahwa satu majelis dengan majelis malam ini, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Syekh Nazim Al-Haqqani Qaddasarahu berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, "Ya Muhammad, telah kuciptakan seluruh makhluk demi dirimu dan aku berikan semua itu kepadamu." Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kekuatan untuk melihat semua yang telah Ia ciptakan. Dengan semua cahaya dan nur mereka dan semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada makhluknya, dan menghiasi mereka dengan atribut-atributnya, dengan cinta dan keindahan ilahiyahnya. Nabi Muhammad SAW terkesima dan terpesona karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian. Nabi SAW terkesima dan terpesona karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi beliau suatu hadiah berupa makhluk-makhluk seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, apakah engkau bahagia dengan ciptaan-ciptaanku ini?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya wahai Tuhanku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuberikan mereka kepadamu sebagai amanah untuk engkau jaga, agar engkau bertanggung jawab atasnya, dan untuk mengembalikan mereka kepadaku dalam keadaan seperti saat mereka kuberikan kepadamu." Nabi Muhammad SAW memandang mereka dengan penuh kegembiraan karena mereka begitu kemilau dengan cahaya-cahaya yang indah, dan beliau berkata, "Wahai Tuhanku, aku terima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah engkau terima?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ku terima wahai Allah." Dan setelah beliau selesai menjawab untuk ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan beliau suatu kasyaf atau visi penglihatan spiritual akan dosa-dosa dan berbagai bentuk kesengsaraan, kegelapan dan kejahilan di mana mereka akan terjatuh ke dalamnya.
Saat Nabi Muhammad SAW melihat hal ini, beliau kaget dan cemas, berpikir bagaimana beliau akan dapat mengembalikan mereka kepada Tuhannya dalam keadaan suci seperti keadaan awalnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kekasihku, inilah tanggung jawabmu. Engkau harus mengembalikan mereka kepadaku dalam keadaan suci seperti aku memberikan mereka kepadamu." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Tuhanku, tolong berikan kepadaku penolong-penolong untuk membantuku membersihkan mereka, untuk mensucikan ruh mereka, dan untuk membawa mereka dari kegelapan dan kejahilan menuju makom pengetahuan, kesolehan, kedamaian, dan cinta." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengkaruniakan pada beliau suatu pemandangan atau kasyaf, di mana ia memberitahukan pada beliau bahwa di antara seluruh ciptaan itu ia telah memilih untuk beliau 7.007 wali Naqsbandi. Ia berfirman, "Wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali-wali ini adalah wali-wali istimewa yang telah kuciptakan untuk menolongmu, menjaga agar ciptaan ini tetap suci. Di antara mereka terdapat 313 yang memiliki tingkatan tertinggi, maqam paling sempurna di hadrat ilahi. Mereka adalah pewaris rahasia dari 313 rasul-rasul. Kemudian kuberikan kepadamu 40 yang membawa kekuatan yang paling istimewa, dan mereka adalah tonggak-tonggak dari seluruh wali. Mereka akan menjadi guru dan syekh besar di masa mereka, dan mereka akan menjadi para pewaris dari rahasia hakikoh. Di tangan para wali inilah setiap orang akan disembuhkan dari luka-lukanya, baik luka luar maupun luka dalam. Wali-wali ini akan mampu membawa seluruh umat dan seluruh makhluk ciptaan tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Setiap orang di antara mereka adalah ghaus atau pemberi syafaat utama di zamannya. Di bawah mereka ada 5 orang kutub atau kutub spiritual. Nabi Muhammad SAW sangat bahagia dan beliau berkata, "Wahai Tuhanku, tolong berikan lagi bagiku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan padanya 124.000 wali, dan ia berfirman, "Wali-wali ini adalah pewaris dari 124.000 nabi. Setiap seorang wali adalah pewaris dari seorang nabi. Mereka pun akan di sana membantumu membersihkan umat ini." Ketika Nabi SAW sedang naik di hadrat ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat beliau untuk mendengar suara seorang manusia. Suara itu adalah suara dari seorang sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memanggil seluruh wali-wali Naqsbandi yang 40 dan yang 313, lalu yang 7.007 beserta seluruh pengikut dan murid mereka dalam bentuk spiritual atau ruhaniyah, ruh mereka ke hadrat ilahi, semuanya untuk menerima cahaya dan barokah yang istimewa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memanggil 124.000 wali dari 40 tarekat lainnya beserta murid-murid mereka untuk diberikan cahaya di hadrat ilahi. Seluruh syekh mulai muncul di perkumpulan itu bersama seluruh murid mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memandang mereka dengan kekuatan dan cahaya kenabiannya, dan untuk mengangkat mereka semua ke makam siddiqun, yaitu makam yang terpercaya dan yang benar. Jadi maksudnya branch itu setiap pengikut Naqsbandi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian Nabi dan Abu Bakar itu Abu Bakar itu diperintah oleh kajian Nabi untuk membuat semua pengikut Naqsbandi itu sampai ke makamnya beliau, makam siddiqun. Makam siddiqun itu makam yang terpercaya atau makam yang benar, atau makam siddiqun artinya orang yang benar, orang yang percaya. Makanya tadi diciptakan Allah mengatakan alladzina amanu atiullah wa rasul wa ulil amri. Jadi
seseorang itu tidak akan beriman atau percaya atau berpegang atau benar kecuali dia itu percaya dulu pada pembimbing. Lalu kepercayaan itu akan diberikan kepada Nabi melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah akan memberikan kepercayaan itu pada dosa Allah, lalu Allah akan menggantikan dengan cahaya. Dan tadi yang tak ceritakan ini benar. Jadi Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur itu diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk memanggil semua ruh, lalu mengangkat ruh tersebut ke makam terpercaya, siddiqin, atau orang yang percaya. Makanya Maulana Syekh Najim, Maulana Syekh Syam, Syekh Abu Tufal mengatakan jika imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh orang di dunia ini dari Nabi Adam sampai yang hisab, maka iman Abu Bakar itu jauh lebih berat daripada iman seluruh manusia. Karena betul keimanan kita semua ini gondol sama Abu Bakar sebenarnya. Makanya kalau Kanjeng Nabi cerita ke Abu Bakar tidak pernah menolak dan selalu mengiyakan dan selalu percaya, termasuk kejadian malam Isra wal Mi'raj. Begitu. Nah, kita ini akan diangkat ke makam tersebut. Siapa yang ngangkat? Allah mengatakan oleh amri minkum, wali-wali yang itu di masa kita. Nah, kita bisa percaya ya kita akan sampai. Nah, enggak masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para wali, kalian semua dan seluruh pengikut kalian akan menjadi bintang gemintang yang berkilauan di antara manusia untuk menyebarkan cahaya yang telah kuberikan pada kalian di prakeabadian ke seluruh manusia di permukaan bumi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya butuh bukti dulu belum percaya, nah bukan beriman. Itu orang yang senang dengan keajaiban, tidak ikhlas, tidak tulus. Orang beriman itu tidak butuh bukti. Kenapa demikian? Karena hatinya mencintai Gusti Allah. Cinta Nabi Sallallahu, cinta sama Kanjeng Nabi, mencintai para kekasih Gusti Allah. Seperti itu. Nah, orang itu mau percaya kalau dia bisa berbagi itu bukan beriman. Itu orang-orang yang dikufi. Maulana Syekh Najim Keserusuhu berkata, itu semua hanyalah satu di antara rahasia-rahasia yang telah dibuka tentang malam Mi'raj kepada kalbu para wali melalui periwayatan atau transmisi dari sanad emas Thariqah Naqsbandi. Lebih banyak lagi kasyaf yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ada izin untuk membukanya. Malam itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan 50 kali sholat dalam sehari. Beliau meringkasnya menjadi 5 kali sholat dalam sehari atas nasihat Nabi Musa alaihissalam. Beliau kembali dari malam Isra Mi'raj dan orang pertama yang mempercayai beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang kafir sambil berharap untuk mempermainkan beliau, menanyakan pada beliau untuk melukiskan Yerusalem. Beliau melukiskannya dengan seluruh detailnya dan orang-orang kafir dipermalukan. Siksaan atas Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau semakin meningkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada beliau kaum Ansor atau kaum penolong dari Madinah. Islam mulai tersebar pada suku-suku dari oasis kecil ini yang terletak tidak jauh dari Mekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya bagi kaum mukmin untuk berhijrah ke Madinah. Rumah dari kaum Ansor, Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi izinnya bagi kaum mukmin. Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya bagi kaum mukmin untuk hijrah ke Madinah, rumah dari kaum Ansor. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginginkan untuk berhijrah, tetapi Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Jangan pergi dulu, tunggulah, dan mungkin engkau akan berhijrah bersamaku. Ada suatu kejadian amat penting yang akan terjadi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah di malam hari bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan meninggalkan di belakang beliau Ali radhiyallahu anhu untuk berpura-pura berperan sebagai beliau di tempat tidur beliau. Di perjalanan beliau berhenti untuk bersembunyi di Gua Tur. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Nabiullah, jangan masuk dahulu, aku akan masuk terlebih dahulu." Dalam hatinya Abu Bakar radhiyallahu anhu berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang berbahaya di dalam gua dan ia memilih untuk menghadapinya terlebih dahulu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menemukan sebuah lubang di dalam gua itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam dan ia sendiri menaruh telapak kakinya di atas lubang itu, menutupinya. Nabi Muhammad SAW masuk dan menaruh kepala sucinya di pangkuan paha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seekor ular yang berada di dalam lubang tadi mulai menggigit kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mencoba sekuat tenaga untuk tidak bergerak, sekalipun ia dalam kesakitan yang amat sangat. Air mata mulai menetes dari matanya dan mengalir melalui pipinya. Setetes air mata itu terjatuh mengenai wajah suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat inilah sebagaimana disitir dalam Al-Quran yang artinya ia berkata kepada sahabatnya, "Jangan bersedih, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita." Al-Quran 9.240. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabiullah, aku tidak bersedih, tetapi aku dalam kesakitan. Seekor ular tengah menggigit kakiku dan aku khawatir ia akan menggigitmu. Aku menangis karena hatiku terbakar demi dirimu dan demi keselamatanmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bahagia dengan jawaban sahabat terkasihnya itu, hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menaruh telapak tangan beliau di kalbu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menuangkan pengetahuan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan pada beliau ke dalam kalbu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itulah beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Apapun yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tuangkan dalam kalbuku, aku tuangkan ke dalam kalbu Abu Bakar radhiyallahu anhu." Grand Syekh kita Qudusurahu Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Qudusurahu berkata, selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh tangan beliau yang lain ke kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun segera sembuh. Kemudian beliau memerintahkan sang ular untuk keluar dan ular itu pun keluar, menggulung dirinya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada ular tersebut, "Tak tahukah engkau bahwa daging seorang siddiq diharamkan bagimu? Mengapa engkau memakan daging sahabatku?" Ular itu menjawab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang murni dan fasih, "Wahai Nabiullah, tidakkah semua ciptaan diciptakan demi dirimu dan demi cintamu?" "Wahai Nabiullah, aku pun mencintaimu. Saat ku dengar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa umat terbaik adalah umatmu, aku pun memohon kepadanya untuk memperpanjang umurku dan mengkaruniakan kepadaku penghormatan untuk dapat tergolong sebagai umatmu dan untuk dapat melihat wajah sucimu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan harapanku dan kehormatan itu bagiku." Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menaruh kakinya di lubang itu, kakinya menghalangi pandanganku. Aku ingin agar ia memindahkan kakinya agar aku dapat melihat dirimu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandanglah diriku sekarang dan penuhilah harapanmu." Ular itu memandang dan memandang. Setelah beberapa saat ia mati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jin untuk membawa ular itu pergi dengan menguburkannya. Maulana Syekh Nazim Qudusurahu berkata,
Hal-hal ini adalah rahasia yang telah diberikan kepada kolbu-kolbu para wali Naqsbandi. Beliau melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebenarnya tak ada keperluan apapun untuk berhenti di gua ini kecuali suatu peristiwa yang penting akan terjadi di sini. Suatu cahaya dari akar suatu pohon spiritual yang akan menyebar ke seluruh umat manusia. Suatu cahaya yang datang langsung dari hadirat ilahi akan muncul di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikannya kepadamu dan ke seluruh pengikut tarikah Naqsbandi. Jalur transmisi ini tidaklah disebut sebagai Naqsbandi saat itu, tetapi dikenal sebagai anak-anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau dikenal oleh para wali sebagai bapak dari jalur sanad ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil seluruh syekh dari sanad emas yang merupakan pewaris dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil para grand syekh dari sanad emas, seluruh dari mereka dari zamannya hingga ke zaman Al-Mahdi alaihissalam. Mereka semua dipanggil lewat ruh-ruh mereka dari alam arwah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu diperintahkan pula untuk memanggil 7.007 wali Naqsbandi. Kemudian Nabi SAW memanggil 124.000 nabi-nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu melalui perintah Nabi SAW memerintahkan setiap grand syekh untuk mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk hadir secara spiritual. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan seluruh syekh untuk mengambil tangan para pengikutnya untuk menerima bai'ah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menaruh tangannya di atas tangan mereka semua. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh tangan beliau di atas mereka semua. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menaruh tangannya, tangan kudratinya atau tangan kekuasaannya atau otoritasnya atau izinnya di atas mereka semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala oleh dirinya sendirilah menaruh di lidah setiap orang yang hadir bacaan zikirnya atau talqinul zikir. Dan ia memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerintahkan semua wali yang hadir bersama pengikut-pengikut mereka untuk melafadzkan apa yang mereka dengar dari suara kudrati. Allahu 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 haq, Allahu 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 haq, Allahu 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 haq. Semua mereka hadir mengikuti syekh mereka, dan para syekh itu mengikuti apa yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga melafadzkannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan rahasia dari zikir yang dikenal sebagai zikir Khatamul Khawajagan kepada Syekh Abdul Khalik Al-Husdwani Qursurasurahu yang merupakan atau yang memimpin zikir pertama di antara para wali dari Thariqah Naqsbandi. Nabi SAW mengumumkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan beliau mengumumkannya kepada seluruh wali bahwa Syekh Abdul Khalik Al-Husdwani Qursurasurahu adalah pemimpin dari Khatamul Khawajagan. Setiap orang mendapat kehormatan untuk menerima rahasia dan cahaya itu dari Khawaja Abdul Khalik Al-Husdwani Qursurasurahu di hadirat para wali, di hadirat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Syekh Nazim Qursurasurahu berkata, siapapun yang menerima bai'ah dari kami atau menghadiri majelis zikir kami mesti mengetahui bahwa dirinya telah hadir di gua tersebut di saat barokah itu, di hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa ia telah menerima semua rahasia-rahasia ini. Kemudian rahasia-rahasia ini telah disampaikan kepada kami melalui para syekh dari sanad emas, melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu teramat bahagia dan gembira dengan apa yang terjadi dalam gua itu, dan beliau kini mengerti mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memilihnya untuk menjadi teman dalam hijrah beliau. Para syekh Naqsbandi menganggap kejadian-kejadian dalam gua tadi
sebagai pondasi dari Thariqah Naqsbandi, tidak hanya sebagai sumber dari wirid harian, tetapi juga karena ruh-ruh dari seluruh anggota Thariqah ini telah hadir bersama di saat itu. Setelah kejadian di Gua tadi, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah di Al-Munawwarah. Saat mereka mencapai Quba, suatu desa di dekat Madinah, di hari Senin di bulan Rabiul Awal, mereka berhenti untuk beberapa hari. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid pertamanya. Mereka melanjutkan perjalanan di hari Jumat. Setelah mendirikan sholat Jumat di Quba, itu adalah jamaah Jumat pertama yang beliau dirikan. Beliau memasuki Madinah bersama sahabat beliau. Di tengah-tengah teriakan takbir Allahu Akbar dan tahmid Alhamdulillah dan kegembiraan serta kebahagiaan yang meluap dari setiap orang yang hadir. Beliau bergerak ke arah mana unta beliau akhirnya berhenti, dan di sanalah kemudian beliau membangun masjid beliau dan rumah beliau. Beliau tinggal sebagai seorang tamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai masjid beliau berdiri. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Madinah sedang dipenuhi berbagai wabah. Begitu beliau tiba, seluruh wabah penyakit itu lenyap. Wa min taufiq bi hurmatil Habib Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.